Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkuliahan kita pada pertemuan kedua kali ini adalah membahas tentang jenis-jenis data. Jadi pengetahuan tentang jenis-jenis data akan sangat menunjang pengetahuan Anda tentang cara membedakan data, kemudian masuk pada langkah bagaimana sih cara menganalisis data jika datanya bermacam-macam ragamnya ya. Nah, jadi mohon diperhatikan. Baik, dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif ya, macam-macam data begitu beragam ya, sangat bervariasi. Di sini kalau kita mau kategorikan atau kita buat pengelompokannya, jadi kita punya beberapa kategori berdasarkan susunannya, berdasarkan sifat, pengumpulan, dan masih ada 2 kategori di belakangnya ya. Jadi 3 kategori pertama ini akan saya bahas dulu. Kalau data dikategorikan berdasarkan susunan ya, kita punya 2 jenis. Contoh data kelompok dan data tunggal ya. Kalau misalkan data tunggal itu hanya meneliti bagian-bagian kecil atau individual, maka data kelompok sifatnya lebih besar ya. Skalanya lebih umum dan objek yang diteliti juga jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan data tunggal. Nah, sedangkan kalau dari sifatnya kita bisa menggunakan 2 pendekatan. Mau dilakukan dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan angka-angka ya, jadi semua datanya berbentuk angka. Bisa juga menggunakan data kualitatif ya. Kalau kualitatif model datanya ya seperti argumentasi, pernyataan, kalimat, diagram ya, dan tentunya membutuhkan teknik analisis yang berbeda. Kalau kualitatif dia lebih cenderung ke ini kemampuan peneliti untuk menerjemahkan ya, menafsirkan kalimat-kalimat. Nah, ini biasanya identik dengan kemampuan interpretasi ya. Kalau dalam istilah bahasa Indonesia mungkin interpretasi, menerjemahkan kalimat, menerjemahkan makna gitu. Tapi kalau kuantitatif ya kita cenderung menggunakan data-data numerik, kemudian bisa dibantu dengan berbagai aplikasi dan hasilnya ditafsirkan nanti berdasarkan teori seperti itu. Kalau dari cara pengumpulannya ya ada data time series dan data cross section. Jadi kalau contohnya data time series ini seperti data yang dikumpul secara berkelanjutan ya dalam rentang waktu tertentu. Seperti itu. Sedangkan kalau cross section ya dia tidak berkelanjutan, namun hasilnya itu bisa menggambarkan keadaan secara utuh. Misalkan contoh kalau data cross section itu data hasil ujian nasional. Nah, di sekolah menengah pertama misalkan di tahun 2020 rata-ratanya adalah 80 misalkan ya. Nah, itu menggambarkan keadaan bahwa seluruh siswa di kelas itu bisa dikatakan lulus ya. Itu contoh cross section. Meskipun dilakukan setiap tahun ya, cuma penganalisisannya itu satu kali ya, satu kali langsung digambarkan bisa mewakili keadaan objek. Nah, kalau time series ini kadang dia sifatnya juga rutin, cuma kadang pengumpulan datanya bertahap tetapi nanti disimpulkan di akhir ya. Jadi dari sekian kali pengambilan data, kesimpulannya di akhir ya. Nah, seperti data-data mungkin data sensus ya, seperti itu. Secara berkala lah intinya. Nah, kemudian selain kategori susunan, sifat, dan pengumpulan, saya juga masih punya 2 kategori yang lain ya, yaitu kategori sumber dan kategori skala. Nah, kalau sumber ini biasanya ya berdasarkan asal ya, asal di mana sih kita dapat data itu. Makanya ada 2 pembagian sumber, ada data sumber yang sifatnya primer, yang pokok. Nah, data pokok ini data utama ya, sifatnya memang sangat menunjang penelitian kita. Sementara untuk menunjang itu atau memperkuat hasil-hasil penelitian ya dibutuhkan data sekunder yang mungkin mendukung, mengkonfirmasi, dan juga diperoleh dari sumber-sumber yang bisa dikatakan sumber yang bukan sumber utama ya, tetapi sejalan dengan sumber utama seperti itu. Nah, biasanya data-data yang sifatnya seperti ini digunakan dalam penelitian-penelitian sosial, penelitian-penelitian heuristik sejarah, mengungkap story atau cerita-cerita di masa lampau. Nah, seperti itu. Namun di penelitian pendidikan khususnya juga ada
penelitian-penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimentasi. Nah, kita bisa gunakan kedua jenis pendekatan ini untuk memperlengkap hasil penelitian. Kemudian yang terakhir adalah data yang dikategorikan berdasarkan jenis skalanya ya. Jadi kalau pada skala ini ada 4 kategori. Nah, sengaja saya berikan warna merah karena warna ini yang akan menjadi pembahasan di selanjutnya ya. Jadi kita sudah mengetahui ada 5 pengkategorian. Ada 3 tadi di depan dan 2 di belakang. Namun untuk materi kali ini kita tidak banyak membicarakan tentang yang 4 pertama. Jadi kita akan banyak membicarakan tentang satu terakhir ini ya, yang berwarna merah. Sebab dalam analisis data yang difokuskan adalah skala penelitiannya ya, skala pengukuran maksud saya. Jadi skala pengukuran, bagaimana cara mengukur, bagaimana cara menginterpretasi, sampai bagaimana cara memverifikasinya. Baik, di sini saya sudah punya 4 pengelompokan data ya berdasarkan skala pengukurannya: nominal, ordinal, interval, dan rasio. Jadi yang pertama kita mau ungkap dulu ya tentang data nominal. Jadi nominal ini seperti teknik mengumpulkan data hanya untuk membedakan kategori ya. Kemudian tidak memiliki sifat urutan. Ya jelas. Contoh kalau misalkan mensensus penduduk ya, kategorinya kan macam-macam ya. Misalkan sensus ekonomi gitu, yang berpendapatan atau yang memiliki mata pencarian sebagai dosen misalkan kategorinya A. Terus yang bermata pencarian sebagai pedagang misalnya kategorinya B ya. Sebagai petani C gitu ya. Terus sebagai wirausaha D. Kemudian pengangguran E misalkan seperti itu. Jadi A, B, C, D, E tadi itu hanya bersifat membedakan ya, tidak mewakili urutan. Bukan berarti yang dosen kategori A itu lebih tinggi, enggak ya. Itu hanya membedakan kategori saja. Contoh juga seperti sensus jenis kelamin ya, laki-laki L, perempuan P, misalkan seperti itu. Terus lagi misalkan pengurutan jenjang pendidikan orang tua. Misalkan yang tamatan sarjana dikasih kategori 1, yang tamatan SMA kategori 2, dan seterusnya ya, sampai SD kategori 3 atau 4 misalkan ya, sampai 5. Nah, itu semua sifatnya hanya membedakan pengelompokan saja ya, tidak memiliki urutan. Nah, kemudian kita ke sampingnya, ordinal, ya ini sering digunakan untuk penelitian-penelitian yang non-kognitif ya. Penelitian-penelitian ex post facto yang sifatnya lebih mengkaji masalah sikap ya, seperti penggunaan angket, itu penggunaan data ordinal namanya. Memiliki sifat urutan ya, artinya kalau kita ngisi angket biasanya kan ada pilihan ya, ada sangat setuju dikasih nomor atau dikasih poin 4, kemudian setuju dikasih poin 3, kemudian tidak setuju dikasih poin 2 ya. Sangat tidak setuju dikasih poin 1, yaitu urutan ya. Jadi ordinal itu sifatnya urutan, hanya melihat pengkategorian berdasarkan urutannya. Nah, kemudian dari urutan-urutan itu kita tidak boleh langsung dijumlah ya, tidak boleh dilakukan operasi matematik, tidak berlaku. Nah, makanya kalau nanti ada yang meneliti tentang sifat atau non kognitif, nah penggunaan angket menjadi salah satu hal yang penting, dan data yang dikumpulkan sifatnya ordinal. Nanti kalau mau dihitung harus diubah dulu ke dalam interval ya. Nanti saya ajarkan di pertemuan kelima mungkin kalau tidak salah. Ada cara mentransformasi data ordinal menjadi data interval. Kemudian nah ini yang interval ini yang banyak diteliti juga ya. Nah, kalau interval ya ada sifat urutan dan bisa dioperasikan secara matematik ya. Ya contohnya apa? Contohnya yang paling sederhana adalah hasil belajar. Nilai ya, nilai-nilai mahasiswa. Misalkan si A, Anto misalkan nilainya 90, Budi nilainya 80. Nah, dari kedua nilai itu punya selisih sebesar 10 ya. Jadi urutannya yang pertama yang paling tinggi adalah si Anto, kemudian si Budi ya. Nah, itu contoh interval. Makanya dalam penggunaan interval ini dulu di sekolah-sekolah itu menggunakan sistem perankingan hasil belajar ya. Jadi siapa yang skornya paling tinggi itulah urutannya nomor 1. Nah, kalau di mahasiswa ya urutannya secara kumulatif dinamakan IPK ya. Indeks prestasi kumulatif. Itu dilihat dari scoring ya, dari skor yang kalian kumpulkan dari bobot SKS masing-masing kuliah, kemudian dijumlahkan, kemudian dihitung IPK-nya. Nah, itulah kalau kita di dunia pendidikan ya lebih sering menemui data-data interval ya dibandingkan dengan yang lain. Nah, kemudian bisa dihitung rata-ratanya jelas, berlaku sifat operasi matematik, bisa dihitung modusnya, mediannya, kemudian bisa disajikan dalam bentuk diagram lah seperti itu. Kemudian rasio.
Ya rasio ini data yang paling paling apa ya, paling koheren lah. Karena dia memiliki sifat ketiga data sebelumnya dan biasa digunakan di hal-hal yang sifatnya sains ya, seperti pengukuran suhu, pengukuran tinggi badan, berat badan, seterusnya. Nah, jadi contohnya kalau tinggi saya adalah 160, kemudian tinggi siapa misalkan Samsir tingginya 170 ya. Tentu kan kita bisa bedakan ya, perbandingannya sekian banding sekian karena kita punya nol mutlak, punya dasar dalam pengukuran gitu. Tentu yang 160 dengan 170 kan bisa diurutkan dan punya pedoman pengukuran. Nah, seperti itu. Tetapi kalau dalam interval, dia tidak memiliki nol mutlak ya. Ya, misalkan kalian ujian ya, dapat skor 0. Ya, skor 0 yang kalian dapatkan itu bukan berarti nol mutlak. Nol mutlak itu tidak ada apa-apanya. Ya, tidak memiliki atribut apapun. Ya, kalau dalam skala rasio, nol mutlak punya atribut. Contoh tadi, tingginya 0 cm berarti tidak punya tinggi. Ya, suhu tubuh 0 derajat Celcius ya berarti bagaimana, gitu kan? Nah, kalau di pengukuran nilai 0 itu bukan berarti tidak punya pengetahuan. Punya, cuma mungkin tidak terekspos secara maksimal seperti itu. Tapi kalau di rasio 0,0 itu punya arti ya. Punya punya makna gitu. Makanya dibilang dengan 0 mutlak dan bisa dibandingkan. Nah, seperti itulah kira-kira gambaran 4 data berdasarkan skala pengukurannya. Namun sekali lagi saya menjelaskan nanti kalau kita menggunakan statistika ya banyak menggunakan interval, banyak menggunakan ordinal dan rasio tidak begitu ya. Hanya interval dan ordinal ya. Karena skala penelitian yang dipakai ya tidak jauh-jauh dari situ. Oke, itulah materi pengantar untuk mata kuliah pagi ini. Habis ini kita mau praktek sedikit tentang pengenalan SPSS ya. Statistical Product Service Solutions. Nanti setelah saya tunjukkan bagaimana isinya, bagaimana cara menginput data, menghapus data, ya nanti ada kuis. Nah, kuisnya seputar ini, materi pengantar dan teknik penggunaan SPSS. Oke, terima kasih sudah menyimak dan mohon diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.